Rumah Sakit Paru Sidawangi, Provinsi Jawa Barat, yang rutin diadakan pada setiap hari Jumat pukul 13.00 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Barat melalui forum daring Zoom bersama guru kita tercinta Al-Ustadz Al-Habib Hisham bin Alwi Al-Habsyi. Sebelumnya, kami menghimbau untuk fitur audio seluruh hadirin agar dapat dinonaktifkan dan dimohon untuk tertib, tidak mengganggu selama acara berlangsung. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Al-Ustadz Al-Habib Hisham bin Alwi Al-Habsyi, dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, untuk bersalat ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah ala khair wa syarr bima syi'atillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati bil khusus guru kita semua, Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fi ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka ketahuilah di dalam diri kita sesuai daripada arahan baginda Nabi terdapat sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ciptaan tadi itu dapat mengarahkan segala anggota tubuh yang ada di diri kita. Dengan ciptaan tadi kita akan menuruti, semua anggota tubuh kita akan menuruti dari ciptaan tersebut. Ala wahyal galbu. Ingat, itu adalah hati, kata Nabi. Maka mari di momen hari ini kita bersihkan hati kita sebagai para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pejuang-pejuang di dalam rumah sakit. Mari sama-sama kita bersihkan hati kita hilangkan, sembuhkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, sehingga hati kita tidak menjadi penyakit, menjadi hati yang mati, menjadi hati yang lemah, ya, yang gampang sumpek, galau dan lain sebagainya dalam menjalani kehidupan ini. Maka disebutkan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Hafidh dalam majelis taklimnya bahwasanya ada 7 penghidup hati, atau ada 7 vitamin yang menjadi nutrisi bagi seorang murid. Hakikatnya kita ini semua yang hadir di majelis ini semuanya adalah murid. Murid dalam artian seseorang yang menginginkan. Arada yuridu fahuwa murid. Orang yang menginginkan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah muridun ilallah, seorang murid. Maka bagi seorang murid, seorang pejuang, kita harus selalu menghidupkan hati kita. Dengan kita beri nutrisinya, kita juga beri vitaminnya. Lantas apa saja 7 nutrisi bagi kerohanian kita? Yang pertama adalah al-ikhlas bil iradah, yaitu ikhlas bil iradah, dengan setiap keinginan di dalam hati kita. Kita manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, wajar jika banyak keinginan. Boleh jika banyak kemauan. Kita ingin itu, kita ingin ini. Keinginan kita banyak sekali di dalam kehidupan ini. Ya, ingin punya anak yang soleh, ingin punya rumah yang cukup, ingin punya harta yang berlimpah, dan lain sebagainya. Apa hukum berkeinginan yang sangat banyak ini? Hukumnya adalah boleh, tetapi kita harus cermati dalam setiap keinginan yang terlintas di dalam hati kita adalah kita harus berusaha menjadikannya adalah keinginan, kemauan yang ikhlas. Ya, kemauan yang tidak ada sesuatu di baliknya.
kemauan yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana sabda Nabi ini dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, kumpulan 42 hadis Nabi riwayat Sahih Bukhari, Muslim. Bahkan Imam Nawawi saat itu menempatkan hadis ini menjadi hadis yang nomor 1. Ya, diriwayatkan an Amirul Mukminin Abi Hafsin. Ya, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sebuah pekerjaan itu, sebuah amal itu, sebuah tindakan fisik itu binniyat, itu tergantung niatnya. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam kantor kita, di dalam tempat kerja kita, maka perbaiki niatnya, kata Nabi. Wa inna malikul imri'im manawa, karena sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Bahkan para ulama salaf kita, walaupun pekerjaan itu hanyalah pekerjaan tindakan fisik yang ringan, tetapi memperbanyak niat. Ya, sehingga penting yang namanya kita membersihkan hati dengan memperbanyak niat. Yang niat-niat tadi adalah niat-niat yang baik. Ya, niat-niat membantu di dalam sosial kita, membantu ekonomi umat, membantu daripada penyebaran ilmu dakwah Allah, membantu dan lain sebagainya, memperbanyak niat, yang mana niat tadi pun akan menghilangkan daripada niat-niat busuk yang menjadi penyebab keinginan-keinginan kita bukan menjadi penghidup hati, tapi malah menjadi yang mematikan hati karena termasuk daripada cinta dunia. Ya, maka penting kiranya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari ini, ya, dalam mencari nafkah dunia, ya, yang mana kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan bagianmu daripada dunia. Begitulah seekor ikan di dalam laut, berenang di laut. Ya, artinya berenang dekat air. Dia hidupnya di air dan dia juga minum air. Mustahil itu ikan mati kehausan. Kita manusia hidup di dunia, kanan kiri kita dunia. Bahkan kita ini bersentuhan langsung kulit kita dengan urusan dunia. Tapi artinya kita tidak meninggalkan dunia, tetapi walaupun kita bekerja yang sepertinya gambaran itu dunia, tetapi karena niatnya benar, tetapi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah untuk keluarga dan lain sebagainya, maka apa? Ikhlas, maka dikategorikan ikhlas, yang mana itu semua menjadikan hati kita hidup. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbaiki niat kita. Apa sih niat kita kerja selama ini? Ya, apa sih niat kita itu kerja, teliti, dan lain sebagainya? Apa sih niat kita? Apakah tujuannya hanya dunia yang salah niat, atau tujuannya walaupun dunia, tapi hakikatnya itu adalah kendaraan kita menuju akhirat surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kiranya kita harus dalam apa yang kita lalui dari setiap keinginan dan kemauan harus membersihkan hati kita. Jangan sampai niatnya tadi adalah niat yang buruk. Jika ada seseorang membangun rumah yang besar, tanya, apa tujuanmu membangun rumah yang besar? Habib, saya membangun rumah yang besar tujuannya agar ketika tamu datang, maka saya bisa menyambutnya. Agar ketika keluarga besar kumpul, maka saya bisa melayani mereka dengan semaksimal mungkin. Agar rumah kami ini bisa diadakan majelis taklim. Agar di rumah kami ini menjadi rumah yang sakinah mawaddah warahmah, ya, sebagai nafkah untuk keluarga, tempat tinggal keluarga, anak dan istri. Maka jika niatnya demikian, walaupun gambarannya itu hakikatnya seperti orang itu adalah cinta dunia, tetapi karena niatnya yang baik tadi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak niat yang baik, maka orang tadi pun
termasuk daripada orang yang hatinya hidup. Jangan sampai kita keinginan banyak, tetapi niatnya salah, tidak ada yang ikhlas, sehingga itu bukan menjadi penyebab hidupnya hati kita, bukan vitamin bagi kita, malah itu menjadi penyakit yang tumbuh di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah vitamin hati yang kedua adalah menjadikan diri kita penyebab selalu kepada ketaatan. At-tasabbub bi fi'li ta'ah. Kata Habib Umar bin Hafidz, hidupkanlah hatimu, jagalah hatimu, jangan sampai kena penyakit, apalagi hati yang mati. Sehingga susah dinasehati dengan apa? Dengan engkau menjadikan dirimu penyebab selalu kepada ketaatan. Ya, menjadikan dirimu penyebab selalu kepada ketaatan. Bagaimana? Maka begitulah kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita ini digoda dengan iblisnya dari kanan, dengan syaitannya dari kiri, dengan hawa dari arah depan kita, dengan nafsu dari arah belakang kita. Kita digoda dengan kebimbangan ini dalam hati nurani kita. Ya, artinya setiap apa yang kita lewati daripada waktu di hadapan kita, setiap detik, ya, setiap detik dan setiap apapun yang kita lewati dari kehidupan kita, maka sesungguhnya kita pasti akan ada dua pilihan. Sejam lagi, besok, minggu depan, itu pasti kita akan punya dua pilihan. Antara positif atau negatif. Besok saya maksiat, besok saya ibadah atau maksiat. Besok saya belok kanan atau belok kiri. Besok saya jalan lurus atau saya berhenti di tempat. Itu pilihan tergantung oleh kita yang kita memilih dengan akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Itu pasti ada dua pilihan. Ada ajakan untuk ada pengajian di Zoom misalnya. Pilihannya dua, dia ikut pengajiannya atau dia tidak masuk ke dalam Zoom tersebut. Misalkan, itu pasti ada dua pilihan. Ketika ada panggilan sholat Jumat barusan, dia ada dua pilihan. Seorang laki-laki tadi yang mempunyai kewajiban antara dia wudhu dan melakukan sholat Jumat atau dia bermalas-malasan di rumahnya dan melakukan tidur siang. Nah, itu pasti kita ada dua pilihan di dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita tahu, memang kita nih pasti ada dua pilihan di setiap apa yang kita lewati dari kehidupan ini, ya, untuk menjaga hatimu tetap hidup, pesan guru kita semua Habib Umar bin Hafidz, beliau mengatakan, jadikan dirimu adalah sebagai penyebab. Kalau milih positif terus. Ada dua pilihan, ibadah atau maksiat. Dia milihnya ibadah terus. Kanan terus, ya. Manfaat terus. Gimana caranya? Otomatis dia nggak milih yang ke arah kiri. Dia nggak milih yang maksiat. Gimana caranya? Adalah dengan cara memotong jalan maksiat. Ya. Jadi, jadikan dirimu penyebab kepada ketaatan. Caranya, potong penyebab maksiatnya. Apa ya yang dalam sehari-hari ini selalu menjauhkan dirimu daripada Allah Subhanahu wa taala? Jika yang menjauhkan dirimu adalah teman kantormu, ya, maka jauhi itu teman kantor. Putus silaturahmi dengannya. Mengapa? Karena dia adalah penyebab saya kapan ada dua pilihan mengarahkan saya kepada jalan yang tidak benar. Maka biar saya nggak noleh lagi ke jalan yang tidak benar. Jalan yang benar, jalannya adalah potong penyebab maksiatnya. Ya, putus. Kalau ada teman waswasil khannas minal jinnati wan nas, ya, yang selalu membisik ke kita sehingga kita bingung, baik dari kalangan jin setan atau daripada kalangan manusia teman kita di kantor, maka putus penyebab dengannya. Kenapa? Ya Habib, saya ini tipe orang yang kalau berteman dengan dia pasti saya besok-besok akan melakukan maksiat, maka putus hubungan dengannya. Jika yang menjadi penyebab engkau bingung di dalam memilih antara dua jalan dalam kehidupan ini, dalam ujian di dunia ini menuju akhirat, adalah nomor handphone yang ada di
HP-mu, maka hapus nomor teleponmu. Jika penyebabnya adalah sebuah aplikasi di handphonemu, maka hapus aplikasinya. Jika penyebabnya adalah lingkungan tempatmu berada, maka keluar dari lingkungan tersebut. Maka itulah makna daripada hijrah, membersihkan diri, lantas menghidupkan hati dengan vitamin-vitaminnya, yaitu dengan cara menyebabkan diri kita sendiri, penyebab selalu memilih ketaatan dengan cara memutus jalan silaturahminya. Yang tahu maksiat yang biasa kita lakukan adalah diri kita. Yang tahu karakter watak tabiat kita adalah juga dari kita dan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengarahkan kita untuk memutus jalan maksiatnya. Lantas lagi-lagi pilihannya terserah kita kapan kita mau mulai hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan dalam 24 jam, walaupun gambarannya adalah dunia, tapi hakikatnya itu semua adalah jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, penyebab hati kita ini hidup, terbebas daripada galau, rasa sumpek, ya. Karena kata Nabi, nggak ada seorang mukmin itu yang sumpek, ya. Nggak ada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia bingung dalam kehidupannya, walaupun dia sedang diuji dengan ujian yang sangat. Ya, kenapa? Hatinya telah tenang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah apa? Kenal dengan dirimu sendiri. Penghidup hati adalah engkau mengenali tabiat, karakter, watak, sifat dirimu sendiri. Saya sudah kenal, Beb, karena saya 24 jam dengan diri saya. Belum tentu. Apa tanda engkau telah kenal dengan dirimu sendiri? Tandanya adalah orang tersebut atau dirimu telah menyadari terdapat penyakit-penyakit hati di dalam dirimu. Jika ada seseorang berkata, Habib, saya ini sadar, Beb, saya ini orangnya sombong. Dan penyebab saya sombong tuh karena harta saya banyak, sehingga saya sombong. Ya, maka orang tadi sesungguhnya dia kenal dengan dirinya sendiri walaupun dia masih berbuat dengan perbuatan sombongnya. Dia udah kenal dengan dirinya. Beb, kalau saya nih, Beb, lain lagi modelnya. Kalau saya itu orangnya adalah yang kapan ada orang bahagia, saya enak sama orang itu. Tapi kalau ada orang kesusahan, ketimpa musibah, saya senang, bersyukur kepada Allah. Maka ini dia hasut. Dia sadar kalau dirinya hasut. Gimana, Bif, cara membersihkannya? Baru dia berkata gitu. Baru dia sadar kalau dia itu dengki, pendengki, iri, penghasut. Itu hatinya hidup. Tanda hati orang itu hidup. Tapi beda di sana. Ada orang, Beb, saya ini kayaknya nggak punya deh penyakit hati, sombong enggak, dengki enggak, hasut enggak, ya, dan lain sebagainya juga enggak. Maka sesungguhnya orang itu hatinya telah mati karena dia enggak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang aib-aibnya. Karena Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang Allah inginkan dengan seseorang kebaikan, ya, maka Allah akan bukakan aib-aibnya di depan kedua matanya. Sehingga dia sadar diri. Orang kalau udah sadar diri, gampang diperbaikinya. Orang kalau udah insaf, gampang diperbaikinya. Yang susah adalah orang yang ketika dikasih tahu, dia nggak sadar kalau dirinya tidak tahu. Sehingga dia merasa tahu terus. Susah dibenarkannya. Ya. Jadi yang ketiga daripada penghidup hati adalah engkau sadar dengan penyakit hati yang ada di dalam dirimu. Yang keempat adalah duduk dengan orang-orang alim. Biasalah engkau mujalasah, biasa duduk dengan orang alim, ngobrol dengan orang alim, ada masalah engkau minta solusi ke orang alim, maka ini adalah penghidup hati. Berapa banyak orang yang sebelum masuk majelis taklim hatinya sumpek, bingung, galau, tapi setelah dia mendengarkan siraman rohani, dia pulang ke rumahnya serasa daripada hatinya tadi lebih tenang, lebih enteng, lebih gampang dalam menjalani kehidupan. Mengapa? Karena ini jaminan bahwasanya orang yang biasa duduk dengan para ulama, maka sesungguhnya hatinya telah hidup. Ya, hatinya telah hidup. Dengan kita nih hadir di
majelis Zoom, kita mendengarkan tausiah guru kita Buya Yahya dari streaming YouTube, kita mendengarkan radio 92,9 FM dari Radio Pusat Cirebon, maka itu dapat menenangkan hati kita sedikit demi sedikit. Yang kelima, taubatan nasuh. Daripada yang menghidupkan hati seseorang adalah taubatan nasuh, taubat yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana seseorang yang bermaksiat lantas dia bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dikategorikan taubatan nasuha, yang ini adalah juga menjadi penyebab hidupnya hati seseorang, adalah yang memenuhi 3 syarat. Taubatnya harus 3. 1, mencabut diri. Kalau engkau sadar, keingat dengan Allah, dapat hidayah, di tengah engkau maksiat, maka tanda mu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mencabut diri, berhenti saat itu juga. Tidak engkau katakan nanti sajalah, nanggung, mumpung sepi, mumpung tidak ada orang, mumpung tidak ada yang melihat, ya nanti taubatnya nanti aja minggu depan. Maka ini nggak diterima taubatnya. Taubatnya harus yang langsung saat itu juga mencabut diri daripada maksiat. Yang kedua adalah menyesal. Dan tanda engkau menyesal adalah engkau mengeluarkan air mata ketika engkau menyesal. Harus menyesal. Tandanya apa? Engkau mengeluarkan air mata. Beb, saya ini nggak bisa mengeluarkan air mata. Mungkin karena hati saya yang terlalu keras. Hati saya yang terlalu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka guru kita Buya Yahya mengatakan, maka engkau harus pura-pura nangis. Hatimu udah terlalu jauh, engkau nggak bisa mengeluarkan air mata karena Allah, maka engkau pura-pura nangis. Ya, sendirian di kamar pura-pura nangis. Ya, nggak bisa nangis, nggak bisa keluar air mata, ditangis-tangisin. Ya, karena itu adalah tanda atau latihan kita menuju tanda daripada taubatan nasuh. Yang ketiga adalah berjanji nggak akan mengulanginya. Sehingga jangan bangga bagaimana ada seseorang yang bangga dengan dosanya terdahulu. Bahkan dia menceritakan kepada teman-temannya, dulu mantan pacar saya misalnya ada sekian, dulu saya ini ahli mencuri, dulu saya nih dia bangga dengan maksiatnya, bahkan menceritakannya, artinya dia nggak ada janji untuk tidak mengulanginya. Syarat taubat dan nasuha, mencabut diri, menyesal ditandai dengan tangisan, dan kau berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi maksiat tersebut sampai kapanpun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kesalahpahaman di antara anak-anak muda masa kini tentang konsep taubatan nasuh. Maka akan kami gambarkan dengan 3 percontohan. Yang pertama, ada orang pagi maksiat. Dia kejerat oleh temannya tadi, bisikan-bisikan dari temannya tadi, minal jinnati wan nas, sehingga dia terpeleset melakukan dosa. Siang dia taubat, dia nangis, ya. Dia menyesal, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sore dia nggak maksiat, besok dia nggak maksiat, seminggu dia nggak maksiat, 1 tahun dia nggak pernah maksiat. Apakah ini taubatan nasuha? Ya, ini bukan hanya taubatan nasuha. Ini betul-betul taubatan nasuha karena memenuhi 3 syarat. Plus orang tadi menjadi wali min auliyaillah. Dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran yang pertama. Yang kedua, ada orang pagi maksiat. Siang dia nangis, menyesal, nggak akan ngulangi lagi. Sore ketemu lagi temannya tadi. Ya. Ketemu lagi penyebab dia akan melakukan maksiat sehingga dia kepleset lagi, malam dia nangis lagi di sholat tahajudnya, dapat pagi dia ke tempat kerjanya dia maksiat lagi, tapi siang dia nangis lagi dengan sejadi-jadinya. Apakah ini taubatan nasuha? Ya, ini taubatan nasuha. Banyak anak muda mengatakan ini bukan taubatan nasuha. Tidak, ini taubatan nasuha. Bahkan inilah yang diajarkan oleh para ulama kita. Kita nih manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Sehingga
kita manusia memang karakternya adalah mengikuti daripada ajakan iblis dan syaitan dengan adanya hawa nafsu di dalam diri kita. Tetapi kita diperintahkan untuk kita sering bertaubat ketika kita nggak sengaja kepleset sering melakukan maksiat. Artinya kapan kita maksiat langsung tobat lagi. Kapan kita maksiat langsung tobat lagi. Yang mana tobatnya mencabut diri, nyesel, menangis. Kenapa ya Allah keulang lagi? Kenapa ya Allah keulang lagi? Sehingga dia menjadi orang yang banyak taubat karena dia sadar dia banyak melakukan kesalahan yang sebab tidak sengaja tadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, baik di depan umum atau di tempat yang sendiri, sembunyi. Haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Kapan engkau maksiat, langsung engkau melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung engkau melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah taubatan nasuha. Ya. Karena Nabi saat itu riwayat Siti Aisyah hadisnya mengatakan saat itu Nabi tiba-tiba mengangkat kedua tangannya sehingga saat itu Nabi berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah jadikan aku daripada orang-orang yang banyak taubatnya. Artinya orang yang sering taubatnya. Kita anak muda jangan malas taubat. Jangan kita mengatakan nunggu tua ya, mau meninggal baru kita taubat, sehingga gitulah fenomena sekarang yang hadir majelis taklim adalah orang-orang sepuh yang memang sudah uzur umur, tapi kemana anak mudanya? Anak mudanya dia salah paham tentang konsep taubatan nasuh. Sesungguhnya taubatan nasuhah adalah kapan engkau maksiat engkau langsung taubat dengan 3 syarat tadi sehingga taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kepleset lagi maksiat, maka engkau bersihkan hatimu lagi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lama-lama kita tidak nafsu lagi mau maksiat. Lama-lama hilang hasrat kita untuk maksiat karena kita telah bersih hatinya daripada taubat yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja 5 dulu yang kami bawakan pada saat ini. Tentang vitamin penghidup hati, dan yang pertama adalah tema kita hari ini adalah ikhlas dalam kita berjuang karena Allah Subhanahu wa taala walaupun tempat kita adalah di rumah sakit. Mungkin saja tafadhol kepada moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Baik. Masya Allah, alhamdulillah, syukran katsiran kami haturkan atas ilmunya kepada Al-Ustadz Habib Hisham. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya memasuki segmentasi yang kita tunggu-tunggu bersama, yakni tanya jawab. Kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz Habib Hisham dengan klik raise hand. Klik raise hand di aplikasi Zoom-nya ataupun melalui pertanyaan melalui via chat. Baik, di sini pertanyaan pertama saya melihat ada yang sudah klik raise hand dari Ibu Sri Kasti. Betulkah? Atau bagaimana nih Ibu Sri Kasti, karena sepertinya dari awal sudah klik raise hand atau terpencet atau seperti apa? Tafadhal. Ibu Sri, Assalamualaikum. Ibu mau bertanya, Ibu? Masya Allah. Ya udah terpasang. Ini udah Baik. bunyi. Ibu, Assalamualaikum Ibu. Ibu Sri. Tadi sempat terdengar suaranya? Atau mungkin dari hadirin yang lain?
Baik, kalau tidak ada saya aja ya Pak ya. Baik, Ibu Luka, Licucia, Ibu Agung. Masya Allah. Tabarakallah. Silakan Ibu, salawatnya terlebih dahulu mungkin Ya, bisa. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Habib, barangkali untuk kami di Rumah Sakit Sidawangi, saya sebagai direktur itu Tabarakallah. ingin pencerahan dari Habib untuk kita semua ya, untuk kawan-kawan dalam menolong kepada pasien, keikhlasan di dalam saya sering memberikan arahan, bimbingan ataupun pembinaan ataupun saling mengingatkan bahwa perlakukanlah pasien itu sebagaimana kita sendiri atau keluarga kita, sehingga di dalam bersikap atau berperilaku itu harapan yang apa diharapkan itu itulah yang harus diberikan oleh teman-teman semua. Nah, bagaimana caranya agar teman-teman kita semua, saya sendiri juga, seseorang itu kalau terus-menerus kontak dengan hal yang sama atau serupa kan akhirnya menjadi tumpul ya atau menjadi imun. Artinya, sudah biasa menghadapi orang sakit, sudah biasa menghadapi orang sakaratul maut, sudah biasa menghadapi orang yang gawat darurat gitu ya, sehingga barangkali responsiveness atau kecepatan kepeduliannya itu menjadi turun. Nah, ini bagaimana supaya agar tetap terjaga, tetap quick respon, tetap peduli, dan tetap kecepatan-kecepatan ini senantiasa dalam batas-batas yang saya memang ini adalah saudara saya. Kita harus ikhlas dalam menolong pasien, dan menolong itu adalah menyelamatkan nyawa dan juga betapa kita telah menyelamatkan itu sesuatu yang luar biasa sekali gitu amalan atau pahalanya. Barangkali itu Pak Habib, bagaimana ya supaya upaya-upaya yang harus kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Habib, mungkin bisa langsung dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adalah menjawab pertanyaan bagaimana meningkatkan daripada daripada optimalnya anak buah kita di dalam pelayanan di dalam sebuah perusahaan, apalagi perusahaan tadi memang yang diantara yang dijual adalah pelayanan jasa. Artinya makin ramah, maka itu makin baik dalam perusahaan tersebut, seperti rumah sakit ya, itu dia pelayanan jasa ya, harus melayani dengan semaksimal mungkin. Yang pertama memang harus disadarkan bahwasanya itu adalah dakwah kita. Karena dakwah itu bentuknya berbagai macam. Dakwah di jalan Allah tidak harus seperti ustadz yang bertausiah atau seperti khotib yang berkhutbah di khutbah Jumat. Tidak, dakwah itu punya semua kalangan. Bahkan kalangan petugas di dalam dunia kesehatan itu juga hakikatnya mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi harus disadari itu tuh adalah dakwah yang kalau dilakukan dengan semaksimal mungkin, dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga sesama saudaranya, maka dia akan melakukannya dengan semaksimal mungkin. Karena dia sadar itu adalah pahala dia nanti di akhirat. Jangan-jangan dengan amalan yang sedikit ini, yang saya ini memperhatikan pasien ini, melayani dengan semaksimal mungkin ini, adalah pahala yang menghantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di lain sisi, memang Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin urusan dunianya lancar, ya, sukses, fa alaihi bil ilm, maka dia juga harus tahu ilmunya, ya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Mau lancar urusan akhirat, fa alaihi bil ilm, dia juga harus tahu ilmunya. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Mau dua-duanya, dia juga harus tahu ilmunya. Artinya, jika kita sebagai pemimpin di sebuah perusahaan ingin kinerja daripada anak buah kita dalam menjual pelayanan jasa itu maksimal, kita harus perbaiki di antara
sesuatu yang ada dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Di antaranya adalah sanksi dan reward kepada anak buah kita jika mengikuti daripada aturan yang ada. Itu mungkin jika ada reward ya, itu akan makin bagus pelayanan pegawai kita kepada itu. Mungkin bisa ditingkatkan begitu. Karena kami juga ketika membuka sebuah pengajian yang memang di situ pesertanya adalah ibu-ibu semua gitu ya, yang mereka sibuk dengan kegiatan mereka, itu harus ditanamkan namanya strategi dakwah. Jadi baik di dalam pengajian harus ada strategi dakwah, di dalam urusan perusahaan juga harus ada strategi dakwah. Ya. Di antara strategi dakwah apa? Ibu-ibu nggak bakal ngumpul pengajian kecuali di pengajiannya tadi ada arisan dulu, yang sehingga nanti dikatakan kalau ibu tadi nggak ikut di pengajian, tadi nggak hadir, maka walaupun namanya keluar dari undian arisan, dia nggak bakal dapat arisan. Jadi mereka dipancing niat hadir pengajian yang kita ingin memberi ilmu, mereka niatnya awalnya adalah karena arisan tadi. Tapi dari bulan ke bulan setelah diarahkan oleh ustadz tadi yang mursyid, mengarahkan ibu tadi memperbaiki niat, sehingga apa? Ibu-ibu yang hadir majelis taklim yang awalnya niatnya adalah arisan, sehingga mereka niatnya adalah betul-betul untuk mencari ilmu demi jalan demi menuju Allah Subhanahu wa taala. Reward tadi di sebuah perusahaan hanyalah pancingan saja untuk menambah layanan jasa kita kepada para konsumen yang datang, tetapi lama-kelamaan difahamkan semua ini adalah strategi dakwah untuk sama-sama kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki niat. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol selanjutnya. Masya Allah. Syukran Habib atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan via chat, ini Habib dari Bapak Soni Ihsan. Assalamualaikum Habib yang terhormat, apakah ikhlas itu bisa dilatih atau merupakan bagian dari akhlak sebagai rahmat dari Allah? Bagaimana cara melatihnya? Tafadhal Habib. Ya, jadi ikhlas itu adalah sesuatu yang betul-betul hanya orang yang betul-betul dilatih dan yang berilmu yang paham tentang konsep keikhlasan itu. Jadi artinya kita harus latihan ikhlas. Nggak bisa kita tahu-tahu ikhlas. Karena memang di dalam yang dikatakan oleh peneliti internasional bahwasanya seseorang itu tidak akan menggerakkan badannya kecuali ada sesuatu yang menjadikan dia bergerak, kecuali ada sesuatu yang menjadikan orang tersebut mau menggerakkan badannya. Nah, kita harus sadari ini adalah memang konsep yang demikian dalam kehidupan kita. Kita tidak akan melakukan suatu amalan kecuali ada dorongan dari belakangnya. Dan yang perlu kita latih adalah bagaimana cara menjadikan dorongan tadi bukanlah tujuan kita dalam beramal. Tapi itu adalah hanya penyemangat kita. Hanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah dahulukan di dunia. Ya. Sehingga itu hanyalah kita tahu itu bukan tujuan. Sehingga ketika tujuan dari amal kita tidak tercapai, banyak seseorang kecewa, seseorang yang merasa resah karena tujuan dari apa yang dia perbuat selama ini tidak tercapai. Maka ini dia salah tujuannya. Dia harus menjadikan itu hanya sebagai reward saja, sebagai apa? Sebagai tanda nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tanda kenikmatan sebelum dengan kenikmatan yang nanti ada di sorga. Kenikmatan yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit saja yang akan kita rasakan di dunia ini. Ya, tapi itu jangan dijadikan tujuan, sehingga kalau tidak dapat daripada apa yang menjadikan kita bergerak itu, kita tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetap tawakal karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ikhlas itu harus dilatih dengan memperbaiki niat di dalam kehidupan kita. Masya Allah, jazakallah atas jawabannya Habib. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum dari Bapak Muhammad Deden Ilyas Sulaiman. Maaf Habib, izin bertanya, bolehkah setiap kita melakukan kebaikan seperti halnya bersedekah, sholat, tahajud, dan yang lainnya mengharapkan untuk diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan rezeki
kesehatan dan kebaikan di dunia selain kebaikan untuk akhirat. Bagaimanakah seharusnya? Tafadhol. Ya, boleh. Boleh jika seseorang beribadah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi penghuni sorga, boleh, nggak apa-apa. Kita derajatnya nih masih di derajat khawas, kita belum di derajat khawasil khawas yang mereka tidak beramal kecuali betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seandainya dia dengan ibadahnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka, mereka tetap menerima dan tidak protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka betul-betul menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita nih memang masih di derajatnya yang beramal tuh pengen tahu apa sih nanti dapat pahalanya di akhirat tuh kita bakal dapat apa, kita masih di derajat itu. Ya, maka jawabannya adalah boleh ya kita beramal dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam banyak ayat tentang pahala-pahala orang yang melakukan sholat, pahala-pahala orang yang bersedekah. Ya Allah menceritakan bagaimana pahalanya nanti keadaan di surga. Allah gambarkan dalam surat Waqiah, dalam surat-surat lainnya. Allah gambarkan semua itu tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadi pendorong kita untuk kita dapat berbuat baik kepada sesama di kehidupan di dunia ini. Jazakumullah khairan katsiran, Habib, atas jawaban-jawabannya. Masih adakah? Baik. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran katsiran Habib atas jawaban-jawabannya. Dan jawaban Habib Hisham tadi sekaligus menutup segmentasi tanya-jawab kita pada siang hari ini. Terima kasih semuanya yang telah bertanya dengan antusias. Mohon maaf tidak bisa dijawab satu persatu. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah jelas sekali bahwa setiap hati kita memerlukan vitamin hati, diantaranya kemauan yang ikhlas dengan perbaiki niat, menjadikan diri kita penyebab selalu kepada ketaatan, dengan menjauhkan maksiat, lalu kenali dirimu sendiri dengan menyadari penyakit-penyakit hati di dalam diri. Lalu duduklah dengan orang-orang alim, dan yang terakhir adalah taubatan nasuha, dengan mencabut diri pada kemaksiatan, kemudian menyesali dosa-dosa, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali. Baik, sebelum mengakhiri majelis kita siang hari ini, kami persilakan kepada Habib Hisham untuk memberikan doa keberkahan bagi kita semua dengan segala hormat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih hidayata binina wa hdina subul salam wa najjina min dhulumati ila nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur waj'alna syakirina li ni'matika mutannina 'alaiha qabiliha wa athim 'alaina Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhum صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Amin, Allahumma amin. Demikian majelis rutin kita pada siang hari ini. Majelis rutin Rumah Sakit Paru Sidawangi siang hari ini, dan saya Firas Bizi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.